Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lapak-lapak yang disinyalir sebagai lokasi peredaran narkoba di Kota Medan dirobohkan. Orangutan bernama Codet dipulangkan ke habitatnya di Taman Nasional Gunung Leser. Menikmati berbagai macam wahana permainan seru di wisata Jona Garden, Kabupaten Langkat. Siapa sangka dari limbah minyak goreng atau minyak jelantah dapat dijadikan lilin. Ya, di tangan seorang guru di Kota Medan, ia mampu menggerakkan ibu-ibu untuk mengolah limbah minyak goreng menjadi lilin aromaterapi yang bernilai jual. Seorang guru di Belawan, Kota Medan mengedukasi orang tua murid dan ibu-ibu rumah tangga membuat lilin warna beraromaterapi dari limbah minyak goreng. Meski tak selengkap seperti sekolah lainnya, namun Zainab Yusuf rela tempat tinggalnya dijadikan lokasi sarana pendidikan khusus anak usia dini dan juga sebagai tempat pelatihan mengolah limbah minyak goreng. Limbah minyak goreng, krayon bekas sebagai pewarna, parafin dan minyak aromaterapi dimasukkan dalam satu wadah dan kemudian dipanaskan. Setelah waktunya cukup, bahan yang sudah dipanaskan tadi diletakkan dalam cetakan gelas yang sebelumnya sudah terlebih dahulu diletakkan tali sumbu lilinnya. Selain dapat menjaga lingkungan, lewat pelatihan ini diharapkan masyarakat mengetahui bahaya minyak jelantah jika dikonsumsi. Asam lemak jenuh yang tinggi dalam minyak jelantah dapat memicu berbagai penyakit seperti jantung dan stroke. Kalau minyak jelantahnya tadi itu dijadikan lilin dan sabun, agar mereka tidak lagi membuang minyak jelantah yang selama ini mereka buang. Artinya menjaga lingkungan. Nah, artinya mereka akan terus menjaga lingkungan sekitarnya dan juga bisa menambah perekonomian keluarga. Kegiatan ini kedepannya akan ditujukan kepada kaum ibu rumah tangga masyarakat pesisir lainnya, guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan perekonomian masyarakat pesisir. Mensupport kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup dan juga perekonomian warga sekitar dengan kita melatih warga sekitar untuk membuat lilin ya, parafin yang memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang uniknya di sini adalah lilin itu merupakan campuran dari minyak jelantah yang mungkin barang bekas ya, atau bahan bekas dari dapur kita sendiri. Harga lilin warna beraromaterapi dibanderol senilai Rp15.000 hingga Rp20.000 per gelas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Melihat desanya punya potensi wisata, warga Desa Pematang Serai, Kabupaten Langkat berswadaya membuat getek bambu yang dipakai untuk mengarungi aliran sungai Pematang Serai sambil menikmati kuliner khas air tawar. Tidak selamanya warga desa bergantung pada bantuan pemerintah daerah maupun pusat untuk membangun potensi wisata yang bisa menjadi sumber perekonomian bagi warganya. Seperti di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Puluhan kepala keluarga berswadaya membangun desanya menuju desa sadar wisata yang dicanangkan oleh pemerintah. Masyarakat mulai sadar untuk membangun basis perekonomiannya sendiri dengan bergotong royong membuat getek bambu yang bisa digunakan untuk wisatawan, guna menikmati pemandangan dan nuansa alam di aliran sungai Pematang Serai. Selama mengarungi sungai, wisatawan juga bisa menikmati paket sajian kuliner khas air tawar seperti udang yang telah dibudidayakan oleh masyarakat. Hasil keuntungan dari paket wisata dan kuliner ini nantinya akan dibagi kepada masyarakat sebagian, sedangkan sisanya akan digunakan untuk biaya perawatan dan modal kuliner berikutnya. Untuk mengarungi sungai, pengunjung cukup mengeluarkan uang Rp10.000 per orang, sedangkan untuk sajian makanan udang dan makanan pelengkap lainnya dihargai Rp400 hingga Rp500.000 per porsi untuk 10 hingga 11 orang.
Ada potensi desa yaitu sungai, kami manfaatkan, selama ini tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kami rawat, kami lestarikan agar bisa menjadi objek wisata serta bisa mendapat penghasilan masyarakat agak bertambah. Jadi dulunya pendapatan masyarakat ini sangat-sangat minim. Semenjak 2 tahun ini kami lestarikan dengan mencoba melestarikan alamnya dan hasilnya lumayan, masyarakat pun mencari nafkah lumayan, serta untuk wisatanya menyadarkan masyarakat supaya darwis, sadar wisata dan ramah tamah kepada pengunjung siapapun yang datang. Kemandirian warga desa Pematang Serai patut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah maupun pusat karena mampu mengembangkan desanya menjadi desa mandiri yang ditargetkan pemerintah pusat. Yang merupakan salah satu unit usaha BUMDes Pematang Serai. Dan ini juga mendukung visi misi Bapak Bupati Langkat dalam pengembangan wisata di Kabupaten Langkat. Dan pada akhirnya kami berharap wisata ini selain untuk mendukung pelestarian alam di wilayah Pematang Serai juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah ini. Kegiatan Desa Sadar Wisata di Pematang Serai, Kabupaten Langkat ini sudah dimulai sejak 2 tahun lalu dan kedepannya telah membuat sejumlah program yang ditargetkan bisa mendatangkan wisatawan ke desa ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Lokasi wisata yang satu ini mempunyai beragam macam wahana permainan seru yang dapat dinikmati para pengunjung. Saya akan mengajak Anda untuk berwisata di Wisata Jona Garden Kabupaten Langkat. Berada di wisata Jona Garden Waterboom tentu akan membuat terhibur sebab banyak tema wisata dengan konsep terintegrasi bisa dinikmati. Mulai dari sirkuit balapan, wahana waterpark, taman bermain, dan kuliner yang dikemas secara modern. Aktivitas wisatanya pun tidak sekedar bersuah foto kemudian pulang. Anda akan dimanjakan dengan beragam kegiatan andalan yang sudah disiapkan pengelola untuk menjadikan liburan Anda tidak sia-sia. Tiket masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per orang. Bagi pengunjung yang akan menikmati wahana yang tersedia, dikenakan tiket masuk mulai Rp5.000 hingga Rp25.000 per satu permainan. Jadi untuk di tanggal 21 bulan 8 ini kebetulan kita ada buat event motocross bergas track. Jadi kita kenakan dengan masuk 15.000 per orang. Jadi untuk tiket masuk wahana atau motocross kita rata 15.000 per orang, untuk kereta 10.000 dan untuk mobil 15.000. Dengan jarak tempuh selama 20 menit dari kota Binjai dan 1 jam lebih dari kota Medan membuat tempat ini ramai dipadati pengunjung. Ya rekreasi lah bang, yang namanya kita manusia ini kan kadang punya lelah bang. Ya, di sini kayaknya obatnya supaya tenang gitu bang. Tempatnya ini gimana nih bang tempatnya? Ya banyak bang, liburan-liburan. Kaula muda sekarang lah bang, ada cross, pasar malamnya, kau renangnya. Biasanya jauh-jauh bang, baru ini kayaknya di Binjai ini ada seperti ini. Tempatnya berarti enak untuk keluarga-keluarga bang. Kedepannya, selain akan dibuat waterboom ombak dan danau buatan, nantinya lokasi akan lebih sering diadakan lomba motocross sehingga dapat menarik banyak pengunjung. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.